Saya muliakan guru kita, Ibunda Ustazah Syedah Zuwaria. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah berkahkan kehidupan beliau, Allah istiqomahkan beliau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati pula Al-Ustaz Husain, alhamdulillah. Kemudian juga Bapak Wisnu Nugroho selaku Kepala SMK Yastia. Yang saya hormati juga Bapak RT, Bapak Muhammad Idris, dan juga wabil khusus Akhi Al-Mahbub Al-Ustaz Abdul Bar, saya panggil Al-Bar. Ini beliau, kenal beliau baru 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah sampai hari ini kami masih bersilaturahim. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan setiap perjalanan hidupnya, dan Allah istiqomahkan dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya muliakan, yang saya hormati para ibu, para hadirin yang ada di sini, serta anak-anakku semua yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul di Masjid Al-Muttaqin dalam rangka ini menebar kebaikan. Ini adalah rahmat Allah yang mana di rumah jarang makan pisang, di sini kita makan pisang. Ya kan, yang hadroh ada jok, ya kan? Nikmat nggak? Nikmat bukan itu. Yang terpenting saat ini Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam dalam kehidupan kita. Karena kalau apapun kita, sesehat apapun kita, sekaya apapun kita, kalau tidak ada nikmat iman dalam hati kita, maka itu adalah azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita masih meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan untuk kita sembah dan satu-satunya yang maha kuasa di alam jagat raya. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, dan insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini kelak akan mendapatkan syafaatul uzma, dan kita akan bersama-sama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang adro makan aja. Dengar itu, dengar makan. Kita ya. Ini kalau makan lu kalau dengar yang ngomong, ya. Yang lama-lama ini lagi mau asar nih. Kita ibu berbetul nih rumahnya. Ya, alhamdulillah hari ini kita berada dalam acara yang luar biasa. Ini setiap tahun, insya Allah saja, setiap tahun kita adakan santunan anak yatim. Oh, ini spesial yang anak yatim, masya Allah. Yang anak yatim angkat tangan siapa? Yang anak yatim, jangan malu anak yatim, masya Allah. Bu, anak yatim ini spesial enggak? Spesial enggak? Kenapa? Coba kalau ditanya, kenapa anak yatim tidak termasuk? Ada berapa? Ada? Nah, ada berapa? Bukan ini disebut nih. Ada berapa? Ada nggak anak yatim di situ? Ada nggak? Nggak ada. Gimana tuh? Katanya spesial. Kok di dalam wajib yang menerima zakat anak yatim tidak ada? Inilah kespesialan anak yatim. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ada wakafil yatim mislu hataini fil jannah. Nih kata Rasulullah, aku dan anak yatim seperti 2 jari ini, telunjuk sama jari tengah. Begini Allah dilengkapkan itu Rasulullah, nanti kedudukanku dengan mereka yang menanggung anak yatim, menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, di surga akan berdekatan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak ada
Cinta nggak sama Rasulullah? Anak-anak itu cinta nggak sama Rasulullah? Cinta. Spesialnya apa? Dekat sama Rasulullah. Loh, gimana nih Ustaz? Di surga kan banyak manusia nanti, banyak umat yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa dekat sama Rasulullah? Bu, pernah nonton bola nggak? Pernah stadion bola nggak? Kita kalau ini senantiasa nih luar biasa nonton bolanya. Harga tiket ekonomi sama tiket VIP mahal mana? TV? Kalau VIP duduknya di mana tuh? Di depan pinggir lapangan, bener nggak? Jangan kata bajunya pemain bola, dakinya aja kelihatan, iya kan? Tapi kalau yang ekonomi di luar, nontonnya pakai layar tancap. Tuh, ketemu nggak pemainnya? Nah, begitu pun kedudukan orang-orang yang sayang dengan anak-anak yatim, yang cinta dengan anak yatim, nanti dengan baginda Rasulullah akan berdekatan dalam surga ya Allah. Allahu Akbar. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dan anak-anakku yang yatim, jangan kecil hati, jangan minder, jangan rendah diri, jangan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, betul? Bahkan ada yang bertanya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kok dilahirkan dalam keadaan yatim, padahal beliau adalah khatamul anbiya. Baginda Rasulullah adalah penutup para nabi, penyempurna para nabi, kok dilahirkan tanpa seorang ayah? Banyak yang bertanya, kok nggak sempurna Rasulullah ini? Kenapa dilahirkan dia tanpa ayah sudah nggak ada? Ini jawaban para ulama. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan yatim? Agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dididik langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Agar ayahnya tidak ikut campur dalam mendidik beliau, ibunya pun tidak turun langsung mendidik beliau. Tidak boleh ada intervensi makhluk untuk mendidik baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Abdalani Rabbi," Allah yang mendidikku. Fa'aksana ta'dibi, maka akulah orang yang terbaik adalah. Ini salah satu alasan kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan secara normal seperti kita kebanyakan. Agar apa? Allah yang mendidik baginda Rasulullah. Kalau dididik oleh Allah, enak gak? Langsung diajarin sama Allah, enak gak? Subhanallah, terpelihara dari semua keburukan-keburukan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW dilahirkan dalam keadaan yatim? Yang kedua, agar Rasulullah memiliki kelembutan hati, Rasulullah memiliki kepekaan hati, agar Rasulullah nanti kalau akan mencintai anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kenapa? Karena kehidupannya penuh dengan penderitaan dan kesulitan. Melatih jiwa Rasulullah menjadi orang yang memiliki empati kepada sesamanya. Allahu Akbar. Ini cara Allah mendidik baginda Rasulullah dengan segala kemuliaan, kesulitan. Allah berikan kemuliaan baginda Rasulullah. Dan ingat, kenapa Rasulullah tidak dilahirkan pada bulan Ramadan? Rasulullah lahir bulan apa? Yang hadroh aja. Dia sering pelawatan kalau nggak tahu kan? Rasulullah lahir bulan apa? Rabiul kompromi dulu nih. Rabiul Awal nggak dikenal. Dia bukan termasuk apa? Bukan termasuk bulan-bulan yang haram. Kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah dilahirkan di hari Jumat? Hari Jumat Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Kenapa Rasulullah dilahirkan di Senin? Pada zaman itu, saat itu, Senin itu tidak berarti apa-apa. Ini dimaksudkan oleh Allah agar kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terkait dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Kemuliaan Rasulullah tidak diikat dengan kemuliaan yang sudah ada di muka bumi ini. Oleh karena itu Rasulullah lahir hari Senin, kemudian di bulan Rabiul Awal. Enggak terkenal saat itu, tapi Rasulullah memuliakan bulan itu. Akhirnya Rabiul Awal menjadi bulan yang sangat mulia. Kenapa? Karena dia
Alaihi Wasallam. Ini kenikmatan anak-anak yatim ini, anak-anak yang dicintai Rasulullah, dan kita semua wajib mencintai mereka. Kenapa? Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Kata Allah, khawatirlah kamu semua kalau kalian meninggalkan di belakang kalian keturunan-keturunan yang lemah. Siapa yang lemah? Orang tua yang tidak mendidik dia dengan agama yang baik. Orang tua yang tidak mempersiapkan mereka anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Orang tua yang tidak menyiapkan anak-anaknya dengan materi yang baik. Sehingga anak-anaknya lemah imannya, lemah hatinya, lemah fikirnya, lemah ekonominya. Allah ingatkan, khawatir. Jangan kamu tinggalkan di belakang keturunan orang-orang yang lemah. Kita sebagai orang tua harus banyak-banyak andil dalam pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya cintai, banyak sekarang anak yang ayahnya masih hidup malah sudah merasakan jadi yatim, betul tidak? Banyak anak yatim sebelum waktu. Kalau anak yatim yang bapak tinggal itu normal. Tapi ini ada ayahnya, di rumah ada ibunya, tapi dia bagaikan yatim piatu. Kenapa? Ayahnya tidak pernah peduli bagaimana dia taat kepada Allah atau tidak. Ayahnya tidak pernah lihat, nah kamu sholat atau tidak. Ibunya tidak pernah mengajarkan untuk dekat dengan Allah, tidak pernah mengajarkan untuk membaca kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketika anak sudah jauh dari Allah, ketika anak sudah jauh dari agama, maka kita akan menemukan kehancuran nanti. Pemimpin masa depan akan dimiliki oleh pemuda-pemuda yang tidak memiliki keimanan kepada Allah. Na'udzubillah. Mau begitu? Ustaz semangat banget ya dia. Dan nggak tidur. Orang lupa tidur semua. Yang ngatur makan baik. Tidak lama-lama kita siang. Ya, artinya anak-anak yatim yang ada hari ini adalah tanggung jawab kita semua. Anak yatim harus kita perhatikan setiap harinya, pendidikannya, makannya, kesehariannya, sekolahnya, ilmunya harus kita yakini bahwa kita adalah sebagai orang-orang pengganti ayahnya. Yang lalu, jangan sampai ada anak yatim tetangga kita yang tidak pernah makan. Jangan sampai ada yatim di depan rumah kita yang tidak punya pendidikan. Makanya ya subhanallah. Katanya ada satu program anak yatim itu dapat potongan makanannya gratis, masya Allah. Makanya masuk SD dan nanti anak-anaknya. Ya, insya Allah. Lalu soal luar biasa nih perhatiannya. Ya, tapi ingat, jangan ini menjadi sesuatu yang membanggakan buat kita yang membanggakan. Sebenarnya yang beruntung itu bukan anak yatim hari ini, bukan. Kita harus ganti lihat pola pikirnya harus dirubah. Yang beruntung saat ini adalah kita yang masih bisa menyantuni anak yatim. Ini adalah anugerah Allah Azza wa Jalla sehingga kita masih bisa bersedekah untuk anak yatim. Kalau tidak ada anak yatim, maka mungkin kita tidak akan bersedekah dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ketika kita menyantuni anak yatim, jangan digembar-gembori. Ya. Oleh Mas Anisan di pengajian di bumi ini. Wah, kamu semua anak yatim semua dirangkum. Ada nggak yang gitu? Banyak. Makanya hati-hati. Anak yatim ini kita lihat pendidikannya. Nah, anak yatimnya ini bagaimana nih? Anak yatim yang sesungguhnya biar paham semua. Yang belum balik. Kalau udah balik oleh SMP kelas 3 sama SMP udah balik. Itu jangan disantunin lagi. Kecuali pendidikannya boleh, karena mungkin tidak ada yang nyari uang ibunya. Tapi kalau anak yatim yang harus kita perhatikan, yang masih kecil, yang belum balik dan balik itu yang harus kita santuni. Kita perhatikan. Jangan lihat siapanya, jangan lihat bagaimananya. Kalau ada anak yatim, keluarkan harta kita, keluarkan tenaga kita, sedekahkan harta kita, sedekahkan waktu kita, sedekahkan ilmu kita untuk mendidik anak kita. Alhamdulillah, ini hadis minimal ini harus disampaikan. Rumah yang di situ ada anak yatim, maka Allah berikan surga bagi keluarga itu. Kenikmatan, rizki yang melimpah, keberkahannya. Makanya banyak anak yatim, insya Allah semua urusan yang kita dimudahkan oleh Allah. Gak ada yang susah. Karena
ngaji bayar kecil, bener ya? Ini guru ngaji sono, gratis sono, saking pelitnya kita, udah banyak sono mahal bayarnya. Orang biasanya gratis saja. Kadang kita seperti itu, sama guru ngaji pelit. Tapi kalau untuk koyak-koyak, wah COD tiap hari, COD pakai, masya Allah. Bener ya? Laki-lakinya nyari duit tiap hari, bininya cekot mulu. Makanya ada Ustaz. Ditanya lakinya, bini lu dari mana? Bini gua kerja di Shopee atau TikTok. Saya bagian apa? Bagian cekot. Bagian cekot. Jadi beli, menjodoh gitu, ya. Jangan pelit, jangan kikir, apalagi dengan anak yatim. Kata Rasulullah, salah satu muhlikatun, ada 3 yang akan menghancurkan kehidupan manusia. Yang pertama, syuhun mutawar, kikir yang ditaati. Kadang kita pelit nih, untuk dakwah pelit, untuk nyumbang masjid pelit, untuk sedekah pelit, untuk zakat aja. Masya Allah, banyak nyari beras yang enggak yang dia makan. Dia makan beras yang 15.000, 20.000. Pas zakat dia makan, karena 7.000 aja. Tuh, ada nggak yang begitu? Banyak, nggak boleh bu. Zakat fitrah itu apa yang kita makan itu yang kita zakati. Kalau yang kita makan beras yang 15.000, zakatnya 15.000. Kalau kita makan beras yang 20.000, zakat beras yang 20.000. Jangan kita makan yang 20.000, kita zakat yang 7.500. Nah itu tuh. Nanti tanya sama Ustazah tadi, pengajian apa? Majelis Al-Takbir, masya Allah. Ustazahnya, ada ustazah masih hidup ini. Diperhatiin ustazahnya, ya. Tadi udah makan belum ya hari ini? Ya, itu tanya. Ustazah udah kontrakan belum ya? Udah listrik belum ya? Itu. Insya Allah, kalau cinta pada ahli ilmu, maka Allah akan berikan kemuliaan jalan dan kebaikan-kebaikan setiap hari. Oleh karena itu anak-anak yang yatim, semangat hidupmu, perjuangkan. Jangan engkau menjadi lemah karena engkau tidak memiliki ayah. Semua yang di sini adalah ayah-ayahmu. Di semua yang di sini adalah ibu-ibumu. Belajarlah sungguh-sungguh, taatlah kepada Allah, terus berjuang untuk masa depanmu. Ketika kalian sukses di masa yang akan datang, banyaklah berbagi dengan anak yatim. Perbanyak kalian sedekah dengan anak yatim. Agar apa? Agar kebaikan-kebaikan akan terus mengalir bagi orang-orang yang senantiasa mencintai anak yatim. Allahu Akbar. Insya Allah, anak-anak semua yang yatim, bukan karena uangnya, bukan karena parselnya, bukan karena semuanya, tapi kalian harus memperjuangkan masa depan kalian untuk Allah Azza wa Jalla. Semua yang mengandalkan disadarkan pada Allah, insya Allah tidak akan pernah rapuh dengan apapun. Pun yang sedekah hari ini, jangan kita niatkan karena Allah Azza wa Jalla. Kikir kita buat. Kalau melihat orang susah, sedekah. Melihat orang yang tidak punya, bagi tetangga kita yang sulit sekalipun, berikan. Agar apa? Agar semua yang kita merasakan kebaikan, kenikmatan, dan mereka akan mendoakan kebaikan untuk orang yang memberikan. Insya Allah. Contohnya, alhamdulillah, murid SPA, alhamdulillah ya. Hari ini katanya ada tahun ini 8 kelas 7 tahunnya ini. Kemarin cuma tahun lalu 6, sekarang 8 naik 2 kelas. Kenapa? Karena dakwahnya, karena syiarnya, karena sedekahnya. Mungkin yayasan SPA membantu masyarakat yang di sekitar dan memberikan kebaikan bagi siswa-siswinya yang yatim dan orang susah dan orang fakir miskin. Insya Allah kita bangkit bersama, perjuangkan masa depan kalian, jadi orang-orang hebat. Jangan jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya bu? Udah, jangan lama-lama. Anak-anak juga pengen pulang, beli. Duitnya kalau dapat duit jangan beli token apa sih namanya itu? Apa buat di slot, letaknya itu. Duitnya kasih orang, kasih bunda kalian. Ibu, ini ada uang santunan buat ibu belikan makan biar kita bisa makan enak malam ini. Begitu. Jangan isi ulangi itu buatan FF. Ya jangan, itu satu. Dapat 2.000, wah, bitokan gede banyak ini. Wah, jangan. Berikan ibu kalian biar dapat makan yang baik, kalian bisa makan yang enak bersama.